Ya tangkap update 24 jam. Ingin lakukan klarifikasi terhadap bapak-bapak yang ada di dusun Samada ini, desa Doropeti, tentang adanya kejadian yang kemarin. Apakah betul tanahnya yang dirampas dan bagaimana awal daripada penggarapan tanah tersebut, lalu timbul dengan kehadiran para investor itu tiba-tiba tanahnya begitu saja tanpa ada koordinasi dengan baik. Gimana tanggapannya, Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan pengacara yang kami hormati, Pak yang hormati, jadi singkat saja cerita bahwa kami datang di Desa Doropeti Dusun Samada ini sejak tahun 99. Kami datang di sini. Kemudian kami datang di sini dijemput oleh aparat Desa Doropeti dulu waktu itu. Ya, dengan catatan kami diberikan lahan luas 1 hektar per kakak. Nah, waktu itu kami bayar administratif 50.000 waktu itu. Kemudian setelah kami berikan lahan 1 hektar per kakak, setelah 2013 hadirlah PT SMS di Desa Doropeti waktu itu. Akhirnya kami diundang rapat kantor Desa Doropeti, diajak untuk menanam tebu. Tapi kami semua masyarakat tidak setuju. Satupun masyarakat tidak ada yang setuju. Akhirnya ada tokoh warga, tokoh masyarakat Doropeti yang setuju. Waktu itu akhirnya mau tidak mau kita harus setuju semua. Akhirnya setelah kita setuju, waktu itu janji PT masyarakat yang sudah tinggal di Desa Doropeti atau yang sudah mempunyai lahan yang pagar punya jambu tidak akan diganggu gugat, bahkan akan disertifikatkan waktu janjinya. Tapi lama kemudian setelah tahun 2018 diundang rapat lagi di kantor desa di 1 bulan dengan catatan jambunya akan dibayar 30.000 per tahun. Tapi kami tetap ngotot tidak setuju. Warga juga, semua warga yang ada waktu itu tidak ada yang setuju. Tapi secara spontanitas setelah 1 minggu kemudian setelah kita rapat di kantor desa, tanah kita dirampas. Datang aparat TNI maupun Polri di lahan kami. Ya. Kita dipaksa untuk menanam tebu dan tanah kami digusur. Kami waktu itu sempat melawan, Pak, sempat berontak, tapi tidak ada kekuatan. Kami masyarakat rakyat kecil. Aparat tetap memaksa untuk menggusur kami dengan alasan catatan mau dibayar 30.000 per pohon jambu kami. Pun demikian, banyak teman-teman kami tidak dibayar jambunya. Lahannya, jambunya dibayar. Hanya sebagian saja dibayar. Lahannya juga tidak dibayar? Lahan tidak pernah dijanji lahannya dibayar, cuma jambunya dibayar. Oh, cuma jambunya. Tanahnya tidak dibayar, diambil. Bahkan yang jambunya dibayar jambunya karena oknum-oknum tersebut. Apakah tanah tersebut ada yang memiliki sertifikat atau bukan? Sekarang banyak yang sertifikat. Bapak sendiri? Kalau saya sih belum doang dulu sama BPN. Oh. Tahun 2018. Semua sudah. Kira-kira akan sertifikat sudah. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PT SMS ini melalui para oknum tersebut yang menggerakkan daripada TNI Polri itu tidak ada komunikasi inteks ataupun bagaimana lah upaya untuk dilakukan komunikasi terhadap masyarakat ini? Nggak pernah ada, satu kali pun nggak pernah ada. Bahkan kami segala macam cara, semua instansi kami tempuh, lalu baik dari ke gubernur, DPR provinsi, bahkan ke bupati. Kalau bupati nggak bisa bupati sampai kita demo, Pak, ke bupati. Bahkan kita sampai ke di Taram itu DPR provinsi, bukan ini yang gubernur ya di SM yang Ombudsman. Ombudsman ya. Pernah kami ke Ombudsman, bahkan di situ kita minta waktu itu tanah kita sudah diukur, kami minta
cuma waktu itu supaya sertifikat kami diberikan, Ya. direalisasikan. Karena udah keluarin uang. Ada nggak tanggapan daripada ombudsman tersebut yang bisa Pernah dikutip, yang bisa dikutip pada saat ini? Pernah. Sampai waktu itu ombudsman kirim surat ke BPN untuk sertifikat. Lalu pihak BPN tidak mengeluarkan. Sebagian dikeluarkan, tapi banyak yang belum dikeluarkan. Udah Bang, waktu kami dipungut oleh desa itu juga kita laporkan ke kepolisian, tapi tidak ditanggapi juga oleh kepolisian. Oh, sejak kapan yang dilakukan? Sejak 2020 kami lapor. Tapi kami berakhir tahun 2002 kemarin karena kami diintimidasi oleh desa itu. Akhirnya putus di tengah jalan kasus. Ya, secara singkat saja, dalam pengetahuan Bapak pernah nggak mengetahui milik PT SME adalah bagian daripada orang nomor di Indonesia ataupun wapres atau wakil presiden? Tidak pernah, Pak. Belum pernah. Oh, sedangkan saya melakukan wawancara kemarin dalam satu pernyataan yang dilakukan yang dijawab oleh pihak Jaidun sendiri. Aku memilih daripada masyarakat di dusun di Desa Doropeti yang menyatakan bahwa itu milik wakil presiden. Ya, tetapi dalam hal ini bagaimana harapan besar dari bapak-bapak yang tertindas dan pas haknya hari ini, harapan besarnya? Waalaikumsalam. Jadi harapan kami yang sangat mengharapkan kepada terutama sekali Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden supaya lahan kami yang sudah lama kami garap mohon kembalikan. Karena kami sudah capek sengsara Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kami sengsara dari tahun 2013 sampai 2025 sampai sekarang kami belum selesai. Jadi perintah saja Bapak Presiden. Belanda sudah berlalu. Tapi kami merasa dijajah nih Pak Presiden di Dusun Semada khususnya umum keadilan. Kami minta keadilan karena kami sudah capek disengsarakan oleh pemerintah setempat di sini. Kami tidak mendapatkan keadilan. Bahkan kami sudah laporkan pengadilan negeri Dompu. Tapi insya Allah mungkin akan diselesaikan bulan 2 mungkin atau bulan 3. Sudah tahap berapa persidangan itu? Persidangan sudah tahap ke-6 itu kemarin. 6 kali kita sidang. Tapi kemarin kami dapat informasi bahwa sidang putusannya tanggal 28 informasi. Mungkin bisa saya sampaikan? Iya, ya mungkin ada tambahan apa yang diminta sama Pak Pengadilan. Assalamualaikum Bapak wartawan. Kasih besar. Kita menyampaikan informasi sepengetahuan saya ini dari tahun 2007 tidak pernah ada informasi yang terbaik di dalam pemerintah di Kecamatan Pekat. Apapun ada tindakan-tindakan yang termasuk penyerobotan maupun perampasan tidak pernah ada informasi dengan kita. Padahal kita ini sudah pernah ketemu sekali waktu kita demo di Desa Doropeti di pabrik. Jadi kita mohon supaya jangan sampai masyarakat ada di Kecamatan Pekat, Desa Dusun Semada, Gombone dan Gunung Sari supaya jangan sampai melarat. Tapi dipinding. Tapi sampai sekarang tidak ada keputusan. Ternyata sampai sekarang ini tidak ada realisasi yang terbaik kepada rakyat ada di 3 dusun Desa Doropeti, Pak. Maka dari itu kita mohon beribu-ribu mohon kepada Bapak Presiden dan Wakil Bapak Presiden kita supaya bisa memberikan ada perhatiannya supaya bisa kembali hak asasi hidup masyarakat yang ada di 3 dusun ini, Desa Semada, Gombone, dan Gunung Sari. Mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang menguasai sebagai Tuhan yang berkuasa ada di dunia ini, Pak. Mohon dengan hormat. Ya, itulah sepengetahuan saya sampaikan.
supaya cepat tuntas permasalahan ini. Karena gerakan-gerakan ini Pak, secara kita pelajari, ini termasuk yang dalam perjalanan dari tahun 13 sampai sekarang ini Pak, termasuk hukum kriminal yang berjalan, bukan hukum pidana Pak. Ya, maka dari itu kita mohon, beribu-ribu mohon kepada Bapak Presiden dan Wakil Bapak Presiden, supaya bisa kita kembali hak hidup masyarakat di Desa Dorpeti. Ya, siap. Ya, kemungkinan ada yang mau di. Ya, terima kasih ya.